Cek, halo Bapak Ibu, suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Kemudian gambarnya terlihat tidak Bapak Ibu? Jelas, Pak. Terlihat ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Eh, Pagi ini kita mulai kembali untuk perkuliahan eh, Curriculum and Learning Design ILT ya. Oke. Eh, Hari ini materi yang akan kita diskusikan adalah asesmen, evaluasi, dan tes, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu komponen atau bagian dari eh, pengembangan ya, pengembangan kurikulum ya, desain pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah bagaimana mengevaluasi asesmen atau melalui tes gitu ya, Bapak Ibu ya. Hari ini satu orang ya yang tidak hadir, izin Ibu Kurata ini belum join semua nih Bapak Ibu ya. Baru ada 14. Kelompok berapa yang akan menyampaikan? Kelompok 5 ya? Pak 6 ya? Kelompok 5, Bapak. Kelompok 5 dengan Dengan Fitri Maulidia, Fitri dan Putri Andini, Liga Valiansyah. bertiga ya. Iya. Baik, kita bisa mulai langsung ya. Supaya kita lebih efektif waktunya. Bisa kita diskusi. Silakan. Siapa yang Baik, akan mandu? Bapak. Saya, Bapak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Acep Musliman, selaku dosen Kurikulum Learning Design in ELT. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Fitri Maulidia, kemudian ada Putri Andini, lalu ada juga Liga Valiansyah. Pada pagi hari ini ingin memaparkan review jurnal terkait dengan judul yang sudah disebutkan evaluation, assessment, and test. Pada pagi hari ini mungkin saya terlebih dahulu Bapak yang akan pemaparan, maka dari itu mohon izin untuk share screen terlebih dahulu Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, sudah. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul sebentar. Memahami makna tes, pengukuran measurement, penilaian assessment, dan evaluasi evaluation dalam pendidikan. Adapun penulis dalam artikel ini adalah Aiman Faizi, Nugroho Permana Putra, dan Fajar Nugroho dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Abstrak pada artikel sebentar. Bapak. Adapun abstrak pada artikel ini membahas tentang makna tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Evaluasi merupakan subsistem yang penting dan sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Tolok ukur pendidikan yang diselenggarakan itu terlihat sukses atau tidaknya jika adanya hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, baik dalam bentuk angka maupun sikap.
pendahuluan dalam jurnal tersebut, dalam pendidikan terdapat komponen penting yaitu evaluasi. Evaluasi menjadi salah satu subsistem dan juga penentu bagi pendidik maupun pemangku kebijakan dalam menentukan seberapa jauh kemajuan dalam pendidikan. Evaluasi merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur keberhasilan dalam proses pendidikan. Jadi, pada garis besarnya, evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan atau hasil pendidikan. Selain itu, evaluasi juga ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam proses pendidikan dan untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pengukuran. Evaluasi pembelajaran dengan proses antara lain mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan. Adapun cakupan evaluasi pembelajaran, ada 4 istilah yang berkaitan tentang evaluasi, yaitu yang pertama tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tujuan artikel ini adalah untuk mempublikasikan kepada halayak terkait dengan pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Adapun teori yang diambil untuk mendukung artikel ini adalah mengacu pada buku Kompetensi Pedagogi dari Irwanto dan Suryana. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menelaah dan mendeskripsikan fokus pembahasan dalam artikel ini. Penelitian studi pustaka merupakan penelitian yang mengkombinasikan berbagai literatur sehingga tersusunlah konsep pemikiran secara komprehensif berdasarkan hasil pemikiran-pemikiran terdahulu yang sudah ada. Adapun sintaks dalam penelitian studi pustaka ini, peneliti mengambil langkah-langkah penelitian kajian pustaka. Hasil dan pembahasan. Dalam sistem pendidikan, setiap proses pembelajaran seorang pendidik harus berusaha mengetahui hasil dari proses pendidikan yang dilakukan, yaitu terkait dengan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi di dalamnya sudah mencakup dengan tes, penilaian, dan pengukuran. Dalam sebuah evaluasi tentunya untuk mengetahui hasil yang diharapkan, apakah baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan juga menyangkut kepribadian, kecerdasan, dan akhlak bermoral, pentingnya hasil ini karena dapat menjadi salah satu tolok ukur bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses pendidikan yang dilakukan dan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Artinya, apabila proses pendidikan yang dilakukan telah dapat hasil yang baik, pendidik tentu dapat dikatakan berhasil dalam proses pendidikan dan demikian pula sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dalam sebuah proses pendidikan adalah melalui evaluasi. Dengan evaluasi, maka berkembang atau tidaknya kualitas peserta didik dapat diketahui. Dan dengan evaluasi juga kita dapat mengetahui di mana titik kelemahan peserta didik. Evaluasi tentu sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. Jika peserta didik mengalami kesulitan, tentu tugas sebagai seorang pendidik adalah memberi pemahaman lebih lanjut, membimbing dan memberikan jam tambahan atau biasa disebut dengan remedial, sehingga peserta didik dapat mencapai hasil pembelajaran dengan sesuai tujuan yang dirumuskan pada rencana pembelajaran. Ada 4 istilah atau konsep dalam dunia pendidikan yang saling berkaitan. Yang pertama, tes, lalu pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan evaluasi, evaluation.
tes dapat didefinisikan sebagai serangkaian tugas yang digunakan untuk memperoleh pengamatan-pengamatan sistematis yang dianggap mewakili ciri atau atribut pendidikan atau psikologis. Tugas atau tes tersebut itu dapat berbentuk soal atau latihan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil kuantitatif ataupun kualitatif dari pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Dengan kata lain, untuk mengumpulkan data evaluasi, guru memerlukan suatu alat yang disebut dengan tes. Tes dapat juga berupa pertanyaan. Oleh sebab itu, jenis tes, rumusan pertanyaan, dan kriteria yang ketat. Demikian pula waktu yang disediakan untuk menjawab soal-soal serta administrasi penyelenggaraan tes harus diatur secara khusus pula. Fungsi tes tersebut adalah sebagai alat ukur. Dalam tes hasil belajar prestasi siswa, aspek perilaku yang hendak diukur adalah tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pengukuran atau measurement. Pengukuran adalah proses pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat bantu tertentu. Misalnya, untuk mengukur kemampuan atau prestasi seseorang dalam memahami bahan pelajaran, maka diperlukan tes belajar. Untuk mengukur IQ, contohnya, maka dilakukanlah tes IQ. Atau untuk mengukur berat badan, maka digunakanlah alat berupa timbangan dan lain sebagainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengukuran dalam pembelajaran adalah proses pemberian angka terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan, atau formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap proses hasil pembelajaran. Selanjutnya, penilaian atau assessment adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran proses, menginterpretasikan data hasil pengukuran terhadap proses dan hasil pembelajaran yang berupa skor dengan mengubahnya menjadi nilai berdasarkan prosedur tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melakukan tes dan pengukuran adalah penilaian. Pada dasarnya, penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas dari sekedar pengukuran yang meliputi kegiatan interpretasi dan representasi data pengukuran. Kemudian selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Evaluasi juga ditujukan untuk suatu proses memberi pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh kegiatan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Misal, seorang guru hendak mengevaluasi tentang keberhasilan peserta didik dalam menyerap informasi yang diberikan selama 1 semester. Pertama kali yang harus dilakukan oleh peserta didik yaitu mengumpulkan data tentang kemampuan peserta didik di kelas melalui tes hasil belajar. Nah, kemudian setelah itu diperoleh nama siswa, skor hasil tes, dan skor hasil tugas seperti yang ada pada tabel. Tapi data tersebut belum memiliki arti apa-apa. Data tersebut baru akan memiliki arti jika guru telah menginterpretasikan atau memberikan penilaian asesmen. Misalnya,
Rata-rata skor tes adalah 76,67, sedangkan rata-rata tugas adalah 75,83, dan rata-rata gabungan dari skor tes dan tugas adalah 76,25. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa siswa yang bernama Antono dan Rodatul berada di bawah rata-rata kelas dan yang lainnya di atas rata-rata. Setelah kita lakukan interpretasi, selanjutnya kita lakukan keputusan atau evaluasi. Misal, siapa saja siswa yang berhasil dan belum berhasil dalam proses pembelajaran. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran, penilaian, evaluasi merupakan kegiatan yang sifatnya itu inherent atau hierarki, yakni ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan berurutan dalam proses pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan. Contoh kedua di sini ada contoh mengenai kegiatan tes pengukuran penilaian evaluasi. Contohnya adalah seorang guru ingin mengetahui apakah peserta didiknya sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Untuk itu guru tersebut memberikan 50 soal tes tertulis dalam bentuk objektif, misal soal pilihan ganda 50 soal kepada peserta didik. Nah, di sini artinya guru tersebut sudah menggunakan tes. Selanjutnya, guru memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawaban, kemudian sesuai dengan rumus tertentu, dihitunglah skor mentahnya. Ternyata skor mentah yang diperoleh peserta didik sangat bervariasi. Ada yang memperoleh skor 25, 31, 40, dan 45. Dan seterusnya. Sampai di sini berarti guru telah melakukan pengukuran. Angka atau skor-skor tersebut belum mempunyai nilai atau makna dan arti. Untuk memperoleh nilai dan arti dari setiap skor tersebut, guru tersebut melakukan pengolahan skor. Dapat kita lihat di tabel skor 25, penilaian 5, interpretasinya yaitu tidak menguasai. Skor 31, penilaian 7, artinya bahwa peserta didik cukup menguasai. Skor 40, penilaian 8, artinya peserta didik menguasai. Dan skor 45 dengan penilaian 9, artinya peserta didik sangat menguasai. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh dari penilaian. Hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala 0 sampai 10 menunjukkan bahwa pendidik melakukan penilaian. Kemudian contoh evaluasinya yaitu dalam ruang lingkup hasil belajar, jika guru tersebut ingin melakukan penilaian seluruh komponen pembelajaran mencakup ketercapaian tujuan, keefektifan metode dan media, kinerja guru dan lainnya, barulah terjadi kegiatan yang namanya evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, pengertian evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang sistematis. Jadi tidak dapat dipisahkan antara tes, pengukuran, dan penilaian. Baik, kesimpulannya evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Tolok ukur pendidikan yang diselenggarakan itu terlihat sukses atau tidaknya jika adanya hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemapar yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Liga dulu apa mau saya dulu? Liga. Bebas, Miss. Oke, saya dulu ya, Liga. Baik, Miss. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya akan mencoba memaparkan hasil dari review jurnal, yaitu dari review dampak assessment daring di kelas Inggris sebagai bahasa asing.
Oke, oleh Fitria dan juga Jana. Artikel yang ditulis oleh Fitria dan Jana tahun 2021 ini membahas mengenai pengaruh assessment daring dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti persepsi siswa dan juga guru terhadap manfaat serta tantangan mengenai evaluasi daring dengan fokus pada keterkaitan antara evaluasi, assessment, dan juga tes dalam pembelajaran bahasa Inggris secara digital. Penulis juga menekankan bahwa asesmen daring dapat meningkatkan motivasi, refleksi diri, dan kemandirian siswa. Sementara itu, ada aspek tes yang akan dibahas melalui pelaksanaan ujian dan kuis daring dalam program Intensive English Course atau IC. Hasil penelitian menunjukkan adanya positif dan juga negatif, peningkatan fleksibilitas dan otonomi belajar di satu sisi, serta berkurangnya interaksi dan kendala teknis di sisi lain. Kemudian mengenai metode dan temuan, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan kuesioner dan wawancara terhadap 30 siswa dan juga 3 guru di program IC tadi di sebuah universitas Islam di Kediri. Instrumen penelitian ini diadaptasi dari teori washback, yaitu berdasarkan Alderson dan juga Wall, berfokus pada bagaimana tes mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa asesmen daring mendorong kemandirian, fleksibilitas, dan peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Namun, muncul pula tantangan seperti gangguan teknis yang nanti akan dipaparkan. Kemudian, kerangka teorinya berdasarkan teori Washback, kuesionernya menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap tes daring. Kemudian juga ada wawancara, itu untuk mengeksplorasi pengalaman mendalam guru dan siswa terhadap asesmennya. Oke, kemudian ada hasil dan juga pembahasan temuannya, ada beberapa dampak positifnya, yaitu untuk meningkatkan kemandirian belajar dan fleksibilitas mahasiswa, meningkatkan kesadaran terhadap persiapan tes, guru juga mengembangkan literasi, asesmen, dan kemampuan teknologi karena mereka belajar melalui daring. Kemudian juga ada dampak negatifnya, yaitu kendala teknis dan koneksi internet yang tidak stabil, interaksi terbatas antara guru dan siswa, serta kecemasan terkait tes di kalangan siswa. Kelebihan dari penelitian ini adalah artikel ini memiliki kekuatan pada integrasi teori dan praktik yang jelas, terutama melalui penerapan kerangka assessment for learning yang menekankan keterlibatan siswa dan umpan balik yang cukup bermakna. Kombinasi metode antara kuesioner dan juga wawancara juga memperkuat validitas data tersebut, yaitu menyajikan pemahaman yang seimbang tentang bagaimana asesmen dapat mendukung pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Serta kekurangan penelitian ini adalah keterbatasannya terletak pada jumlah partisipan yang kecil dan pembahasan evaluasi yang kurang mendalam. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memperluas konteks dan menganalisis peran evaluasi dalam pengambilan keputusan guru. Terakhir, yaitu kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi, asesmen, dan juga tes saling berhubungan dalam pembelajaran daring. Jika diterapkan secara efektif, asesmen daring dapat meningkatkan fleksibilitas, kemandirian, dan kualitas umpan balik dan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman asesmen bahasa Inggris daring di konteks bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selanjutnya saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Dr. Acep Musliman. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Saya akan memaparkan hasil jurnal review saya pagi ini yang berjudul tentang analisis assessment diagnostik
formatif dan sumatif, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem evaluasi pendidikan, yang ditulis oleh Krisdayanti, Maria Ulfah, Abdul Salam, Gunawan, dan juga Lutfia. Ekstrak pada jurnal ini, yang pertama yaitu pendahuluan menganalisis perbedaan Jadi sumber mental atau pola pikir yang digunakan untuk memahami dan tadi atau bisa juga Bapak Ibu ketika itu di jalan terus kan ada orang yang bilang, itu kalau daerah ini gimana ya? Saya kan dalam sini pasti berpikir dulu kan sejak itu. masalah pada penelitian ini yaitu penerapan penilaian yang belum efektif dan Nah, konsisten ketika siswa baik menjawab, pada ranah nilai memang apa kognitif, yang kita tanyakan psikomotorik, sembuh dan sudah. afektif. Sasarannya Dan yaitu mereka bisa membahas itu namanya simulasi. pentingnya penerapan penilaian pada ranah kognitif, Dari proses psikomotorik, dan pemasukan afektif pengalaman baru secara dan terus-menerus CPS untuk ada kemajuan waktu siswa masa yang maksudnya komprehensif. artinya siswa sudah dapat di sini Pada dan penelitian masuk ini cuma kita tinggal menggunakan penghasilan metode gitu ya. deskriptif Dan mereka bisa kualitatif berbasis itu namanya kajian seni. pustaka dengan Kalau sumber sekolah data yang berasal dari nah, artikel, tapi kalau kita jurnal menanyakan ilmiah, sesuatu yang buku, dan informatif dokumen kalau kita lainnya nggak yang belajar sesuai dengan kita penelitian. ingin melihat Hasil sedikitnya dari atau penelitian ini bisa menunjukkan bahwa dan pasti mereka asesmen akan berpikir diagnostik lagi memungkinkan memang guru mendesain ada strategi itu pembelajaran yang lebih baik. cukup mereka ada Asesmen cuma kita formatif memberikan modifikasi timbal balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan asesmen sumatif memberikan evaluasi yang menyeluruh terhadap pencapaian hasil akhir siswa. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Penilaian merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai Bapak Ibu, dengan nah kita meningkatkan kualitas boleh penilaian. nggak kita memenang masalah Kualitas ya? pembelajaran dapat dilihat dari hasil evaluasi. Sistem penilaian yang baik mendorong guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar. Asesmen terbagi Nah, menjadi 3 macam, bisa-bisa yaitu kita yang pertama bersaing. diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik adalah merupakan penilaian yang secara khusus Bercoba-coba dilakukan kita sudah terhadap bahas siswa gitu. untuk mengetahui Mereka kemampuan, tanyakan lagi, bisa nggak kelebihan, dan kelemahan SD, siswa pasti mereka bisa sehingga bahas pembelajaran dapat bisa dirancang bahas sesuai dengan sekarang itu kemampuan, dulu kan kebutuhan, dan kondisi siswa. ini pasti mereka akan melakukan Dan sih. pengertian asesmen Kemudian kita tanya formatif lagi, bisa yaitu nggak merupakan kegiatan antara guru dan peserta didik yang dirancang untuk mengawasi perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Evaluasi ini memberikan umpan balik untuk meningkatkan program pembelajaran dan mengidentifikasi serta mengurangi kesalahan yang perlu diperbaiki. Asesmen ini dirancang 2 arah, baik penilaian guru maupun murid. Yang ketiga, asesmen sumatif adalah proses penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran telah berakhir dan dianggap selesai. Jenis penilaian ini memberi Anda peringkat premium di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Sumber datanya yaitu survei pustaka berdasarkan Baraka, Switra, dan Najiha tahun 2020. Dengan memanfaatkan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan dan analisis data menurut Bawono 2017, makalah dan jurnal ilmiah serupa dengan penelitian yang dipublikasikan secara nasional. Dan juga sumber tertulis terkait yang berisi buku, item jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis konten, dan data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang telah dianalisis secara rinci. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahapan seperti pengumpulan data, pengkodean, klasifikasi, dan interpretasi data untuk menerima kesimpulan yang valid dan relevan.
hasil penelitian pada jurnal ini, yaitu ada perbedaan mendasar dari evaluasi diagnostik yang digunakan untuk menilai kemampuan dan keterbatasan peserta didik sebelum proses belajar dimulai. Tes formatif adalah tes yang digunakan pada setiap akhir pembahasan satu pokok bahasan, sedangkan tes sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada setiap akhir atau di akhir satu pokok bahasan pada akhir proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu hasil dari kelebihan dan kelemahan penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang pertama itu keuntungan penilaian diagnostik. Adalah guru bisa mengkondisikan dan memutuskan metode dan model pembelajaran serta menyesuaikan materi kinerja sesuai dengan kemampuan siswa. Kekurangan dari penilaian diagnostik yaitu penilaian diagnostik cenderung membuat asumsi yang salah tentang keahlian siswa dan sering mengabaikan topik-topik tertentu. Yang kedua, yaitu proses evaluasi diagnostik juga memakan waktu. Penilaian diagnostik juga dapat menimbulkan kecemasan pada siswa yang mengikuti ujian yang mengkhawatirkan hasilnya. Kekurangan yang ketiga yaitu adalah guru memerlukan pelatihan khusus untuk melakukan penilaian secara akurat dan siswa juga diberikan bimbingan lebih untuk menyelesaikan penilaian. Yang selanjutnya, keuntungan penilaian formatif. Penilaian formatif digunakan untuk mengidentifikasi capaian belajar peserta didik setelah menyelesaikan satuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Setelah menyelesaikan seperempat studi, pada akhir semester atau tahun, penilaian formatif digunakan untuk menentukan tingkat selanjutnya. Kekurangannya yaitu penilaian dapat menilai hasil pembelajaran pada satuan pembelajaran tertentu, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan seberapa efektif suatu program dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum. Selanjutnya adalah manfaat penilaian sumatif. Setelah mengikuti pembelajaran atau perkuliahan pada akhir triwulan, semester, atau tahun, penilaian sumatif digunakan untuk menentukan tingkat selanjutnya. Penilaian sumatif mengukur hasil belajar siswa setelah menyelesaikan suatu program ditinjau dari materi pembelajaran pada bidang studi tertentu. Kelemahannya yaitu adalah meskipun penilaian sumatif tidak berdampak langsung pada pembelajaran, penilaian tersebut seringkali mempengaruhi keputusan yang berdampak pada pembelajaran siswa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif merupakan 3 komponen yang esensial dan saling melengkapi dalam sistem evaluasi pendidikan. Asesmen diagnostik berperan mengidentifikasi kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik sehingga memungkinkan perencanaan pembelajaran yang adaptif. Asesmen formatif berfungsi memberikan umpan balik berkelanjutan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Sementara itu, asesmen sumatif berorientasi pada pengukuran hasil akhir guna menilai tingkat pencapaian kompetensi secara objektif. Meskipun masing-masing memiliki keterbatasan dan diagnostik formatif dan sumatif, ketiganya menghasilkan sistem evaluasi yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkeadilan. Penerapan yang seimbang tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 5 ya dari 3 orang telah menyampaikan hasil pemaparan review jurnalnya. Kita bisa langsung diskusi saja ya, silakan ya. Nanti setelah itu baru saya sampaikan materi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya atau sharing terkait dengan materi kita hari ini ya. Asesmen, evaluasi, dan tes cukup jelas tadi ya dari artikelnya. Pertama, Bu Putri Maulidia ini judulnya adalah memahami makna tes, pengukuran atau measurement, penilaian, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan. Ini cukup detail tadi ya menjelaskan bagaimana itu pengukuran, kemudian penilaian, dan juga evaluasi yang memiliki fungsi dan peran yang sesuai, yang berbeda sebenarnya. Lalu yang adalah disampaikan oleh Ibu Putri Andini, judulnya adalah Review of Online Assessment Effect, Classroom Improvement, Landscape Evaluation, Assessment and Testing. Pada bagian ini menyampaikan bahwa evaluasi asesmen dan testing merupakan komponen yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran daring terutama ya. Dan juga ini cukup efektif gitu ya, dapat meningkatkan fleksibilitas, mendorong kemandirian belajar, dan juga dapat memberikan feedback gitu ya yang bermakna untuk perbaikan gitu ya. Dan juga ini dapat menarik atau mengajak para pendidik untuk melihat bagaimana asesmen atau sebagai proses pembelajaran berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar atau berupa angka-angka atau nilai gitu ya, seperti itu. Juga secara keseluruhan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman asesmen, terutama asesmen dalam bahasa Inggris daring ya. Lalu yang ketiga, Mas Liga Valiansah tadi ya, ini adalah analisis asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem evaluasi pendidikan. Di sini memberikan gambaran bagaimana fungsi dan peran asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif, ya. Yang menunjukkan bahwa asesmen diagnostik memungkinkan guru untuk mendesain strategi pembelajaran yang lebih baik. Dan asesmen formatif memberikan timbal balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan asesmen sumatif memberikan evaluasi yang menyeluruh. Jadi di sini kita bisa melihat atau menyimak bagaimana peran dari setiap jenis perlakuan ini ya. Pada diagnostik ini berbeda dengan asesmen formatif gitu. Baik, mungkin itu sebagai resume atau review dari saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 ini. Ya, silakan. Senyum ya, sampai menikah senyum pada ibadah. Ini masih saking banyaknya tugas. Panasan kayaknya ini ya. Sudah pada ngopi kan ya? Pak Arif gimana? Pak Arif, Pak Tuhu? Alhamdulillah. Yang lain ya. Atau saya sampaikan dulu deh ya, yang saya ya. Oke, biar tuntas gitu ya. Jadi ini karena isu baru Bapak Ibu. Setiap topik pasti saya memberikan isu baru. Memberikan isu baru. Kemarin kan isu barunya itu pas tahun. Oke. Artinya itu ini bagian depan ini ya. Jadi materi saya ini fokus utamanya sama seperti yang disampaikan tadi di review ya. Kita ingin coba memahami
peran asesmen dan evaluasi dalam merancang atau mengimplementasikan dan memperbaiki kurikulum pembelajaran, khususnya adalah kurikulum bahasa Inggris. Di sini tentunya adalah bagaimana evaluasi itu bukan sekedar aktivitas administratif, melainkan komponen yang terintegrasi atau secara integral dari siklus pembelajaran. Nah, tentunya dalam konteks pendidikan bahasa ya, pendidikan bahasa, asesmen ini berfungsi untuk mengukur kompetensi linguistik, performansi komunikatif, kemudian kemajuan peserta didik secara holistik. Nah, tentunya adalah perbedaan utama dari bentuk yang dilakukan dari proses asesmen, evaluasi, dan tes dengan bidang lain. Di bahasa itu kan ada 4 keterampilan ya. Ada 4 keterampilan, membaca, menulis, mendengar, dan juga berbicara gitu ya. 4 keterampilan itu ya. Nah, jadi secara konseptual di sini adalah menekankan bahwa asesmen, evaluasi, dan testing itu merupakan elemen yang berbeda namun saling terkait dalam sistem pembelajaran, dan pemahaman mendalam atas ketiganya adalah menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan kurikulum tentunya. Nah, lalu di sini ini mengutip pandangan Griffin dan ini cukup lama sebetulnya, ini adalah lebih baru ya, yang menjelaskan bahwa pengukuran, measurement, penilaian atau asesmen, dan juga evaluasi ini bersifat hierarkis. Nah, artinya di sini adalah evaluasi dimulai dari penilaian, kemudian penilaian dimulai dari pengukuran, nah gitu ya, seperti itu. Jadi ada tahapan gitu ya, ada komponen-komponen yang peran utamanya itu adalah evaluasi. Di sini pengukuran mengacu pada proses membandingkan hasil belajar peserta didik dengan kriteria atau standar tertentu secara kuantitatif. Penilaian ini menafsirkan hasil pengukuran tersebut untuk memberikan deskripsi kualitatif tentang pencapaian. Sedangkan evaluasi ini menetapkan nilai atau keputusan berdasarkan hasil penilaian, misalkan apakah tujuan kurikulum telah tercapai atau perlu direvisi. Nah, implikasi bagi pengembangan kurikulum di sini adalah bahwa evaluasi tidak bisa dilepaskan dari instrumen pengukuran dan proses penilaian yang valid secara reliable. Nah, di sini peran guru adalah merancang kurikulum, harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan performa belajar yang diharapkan. Sehingga dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai jembatan antara teori kurikulum dan praktek pembelajaran nyata. Ini dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris atau WLT, ini evaluasi itu memastikan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris, listening tadi ya, speaking, reading, dan juga writing selaras dengan kebutuhan peserta didik dan konteks penggunaannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada 4 pertanyaan kunci dalam mengevaluasi kurikulum ya. Jadi proses evaluasi dapat dilakukan dengan menanggapi 4 pertanyaan ini. Yang pertama adalah seberapa baik kualitas tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, seberapa baik kualitas silabus. Yang ketiga adalah seberapa tepat prosedur dan jadwal pembelajaran, dan seberapa efektif fungsi penjadwalan ya, seberapa efektif fungsi penjadwalannya. Nah, dari 4 aspek ini menggambarkan kerangka berpikir sistematik dalam evaluasi kurikulum. Nah, pertama adalah tujuan gitu ya. Tentunya kita salah satu yang paling sering digunakan gitu ya untuk menentukan tujuan gitu ya. Tujuan pembelajaran yang baik harus SMART ya. Ingat ya, ada SMART ya. Ada spesifik, kemudian measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi artinya di sini
tujuan pembelajaran itu harus hal yang khusus gitu ya, lebih lebih spesifik gitu ya. Kemudian dapat diukur, karena kan kita harus tahu apakah ketercapaiannya gitu tujuan tersebut. Jadi sesuatu yang bisa diukur gitu ya. Jadi measurable. Kemudian achievable, bisa dipastikan bahwa itu akan tercapai gitu. Jadi tidak ngawang-ngawang tujuan itu ya. Jadi kita bisa membuat tujuan itu adalah memberikan gambaran bahwa siswa itu mampu itu mencapai itu gitu. Jadi achievable, relevan, ada kesesuaian dan juga terikat dengan waktu. Sampai kapan itu akan tercapai? Jadi ada kepastian tercapaiannya itu. Jadi di sini ya nah, seperti itu ya penentuan tujuan itu. Jadi baik atau kualitas tujuan pembelajaran itu harus paling tidak memenuhi yang SMART tadi. Lalu kualitas silabus harus menunjukkan kesinambungan antara konten, strategi, asesmen. Nah, di sini adalah bagaimana kita membuat silabus itu cocok dengan kebutuhan belajar siswa, gitu ya. Mulai dari isinya, tentunya ini disesuaikan dengan misalkan hasil dari diagnostik ini kemampuan dari peserta didik kita ada di level mana, ya, sehingga konten yang diberikan itu tidak terlalu jauh tadi, nyambung lagi dengan achievable, siswa itu akan mampu untuk mencapainya. Lalu strateginya sesuai gitu ya, strateginya harus sesuai dengan kebutuhan atau dengan karakter, dan juga asesmen di sini ya, asesmennya juga harus tepat. Lalu prosedur dan jadwal harus fleksibel namun terstruktur agar pembelajarannya adalah berjalan terus. Nah, di sini bentuk evaluasi semacam ini bukan hanya menilai hasil akhir, ya, tetapi juga proses implementasi kurikulum. Nah, dalam pendidikan bahasa ini ya contohnya adalah penjadwalan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keterampilan produktif ya, speaking and writing, dan juga reseptif, listening dan reading. Nah, kan ini kan speaking writing itu aktif modelnya ya, produktif itu. Sedangkan ini listening, reading itu lebih bersifat pasif ya, seperti itu. Nah, di sini evaluasi kurikulum harus akan membantu ya kita sebagai guru untuk menentukan apakah pendekatan komunikatif yang diterapkan ini benar-benar mendukung ya peningkatan kompetensi berbahasa. Ya, seperti itu. Nah, ini ada urutan atau hierarki ya, ini ya terkait dengan bagaimana kurikulum itu diterapkan. Ini mengacu pada Hamalik ini ya, yang menekankan pentingnya evaluasi ya, pentingnya evaluasi kurikulum dalam berbagai tingkatan. Jadi evaluasi tidak hanya dilakukan di tingkat sekolah atau universitas saja gitu ya, tetapi juga di tingkat sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah menjamin kesesuaian antara kurikulum yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, dalam konteks pendidikan bahasa, evaluasi ini membantu memastikan bahwa isi kurikulum pembelajaran bahasa itu adalah tetap relevan dengan tuntutan globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga perubahan kompetensi komunikasi antar budaya. Nah, di sini evaluasi juga memungkinkan kita sebagai pendidik ini mengetahui sejauh mana materi, metode, serta asesmen yang digunakan untuk mendukung capaian pembelajaran. Jadi selain itu, evaluasi kurikulum berperan dalam akuntabilitas lembaga pendidikan. Jadi memastikan bahwa tujuan pendidikan benar-benar tercapai dan sumber daya digunakan secara efektif. Nah, dan evaluasi yang baik tentunya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, mulai dari guru, kepala sekolah, mahasiswa, atau siswa gitu ya, hingga masyarakat. Jadi dengan evaluasi berkelanjutan, lembaga ini melakukan inovasi dan pembaruan kurikulum yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan siswa. Nah, di sini bentuknya ada seperti itu. Jadi tingkatannya ini adalah berurut ya, secara keseluruhan ini akan terwakili.
Iya, sudah dilakukan kebanyakan. Cuma di sini di fase ini lebih ke mengoptimalkan ilmu psikologinya lagi. Yang biasa dengan people ini. Yang lainnya teknisnya juga Bapak Ibu lebih bisa. Cuma mungkin lebih kuat yang seperti iya. Ya kan menarik kan waktu pas Ibu komunikasi selama membuat LC. Lalu prinsip dan tujuan evaluasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 6 prinsip utama evaluasi ya. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Di sini adalah evaluasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas. Jadi evaluasi pengembangan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Lalu yang kedua adalah objektif. Nah, ini adalah evaluasi pengembangan kurikulum harus berpijak pada apa yang ditemukan atau apa adanya ya. Data yang ditetapkan harus konkret, relevan, dan tidak dimanipulasi. Data didapatkan melalui instrumen yang handal, gitu ya. Lalu ada komprehensif. Nah, evaluasi pengembangan kurikulum harus mencakup semua aspek pada komponen kurikulum. Lalu ada kooperatif, ya, sini adalah evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab bersama, ya, bersama-sama, ya, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, ya, dan efisien. Nah, di sini penggunaan sumber daya digunakan, yang digunakan mulai dari waktu, kemudian biaya, peralatan, dan penunjang lain harus digunakan sebaik-baiknya. Evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan secara terus-menerus, ini berkelanjutan ya, agar kurikulum senantiasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini mengadaptasi. Nah, selain prinsip tujuan evaluasi adalah memastikan bahwa pengembangan kurikulum itu didasarkan pada data konkret, relevan, dan tidak dimanipulasi tadi ya. Evaluasi juga harus dilakukan dengan instrumen yang valid, reliable, agar hasilnya dapat dipercaya. Dalam praktiknya, evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana kurikulum dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, tentunya di bidang pembelajaran bahasa Inggris, gini ya, prinsip objektivitas dan keberlanjutan sangat penting karena kompetensi bahasa berkembang seiring waktu dan perlu dievaluasi secara dinamis. Dan di sini evaluasi kurikulum yang memiliki ke-6 prinsip ini akan membantu menghasilkan sistem pembelajaran yang bisa mengadaptasi, gitu ya, transparan dan berkualitas. Nah, seperti itu. Tapi melihat teman-teman sama saya pasang ya, OTW misalkan itu karena apa ya, beli kos. Nah, ini ada salah satu model ya, model evaluasi atau model CIPP di sini ya, CIPP. Konteks, input, proses, dan produk ya, sini ya. Di sini model CIPP ini dikembangkan oleh Daniel Stapelin ya, dan menjadi salah satu model evaluasi kurikulum yang paling banyak digunakan. Evaluasi kurikulum menggunakan CIPP. Di sini konteks ini mengevaluasi kebutuhan, masalah, dan peluang pendidikan. Ya, pengumpulan semua informasi dan menentukan tujuan yang relevan dengan potensi yang dimiliki. Lalu input. Nah, di sini menilai sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai dan akan mendapatkan berbagai macam pertimbangan terhadap keberhasilan. Lalu ada proses, di sini adalah menganalisis pelaksanaan program, gitu ya. Jadi programnya berjalan apa tidak, gitu ya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Biasanya adalah menggunakan SWOT, gitu ya. Di sini untuk melihat keterlaksanaan kurikulum dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasinya atau implementasi kurikulum. Dan produk atau hasil ini adalah menilai hasil dan dampak dari program atau kurikulum. Dan di sini adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum berdampak atau berpengaruh kepada peserta didik. Nah, dalam konteks pengajaran bahasa Inggris, di sini adalah model ini memungkinkan
penilaian menyeluruh mulai dari perancangan hingga hasil pembelajaran. Jadi misalkan dalam tahap konteks dievaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan komunikasi global saat ini seperti apa gitu ya, jadi disesuaikan. Pada bagian input dilihat kompetensi guru dan juga kelayakan materi, apakah ini memenuhi gitu ya. Lalu ada proses, pada proses adalah menilai efektivitas metode pengajaran komunikasi. Dan pada bagian produk ini mengevaluasi peningkatan kemampuan berbahasa dari peserta didik. Jadi model CIPP ini akan membantu dalam pengambilan keputusan untuk tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memahami proses dan kondisi yang memengaruhi. Dan ini membuat evaluasi lebih bersifat formatif dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan, Bapak Ibu ya. Lalu ini yang terakhir ya, model evaluasi dalam pendidikan gitu ya, dalam sistem pendidikan. Di sini adalah model yang diaplikasikan untuk mendapatkan diagnosa hasil proses pendidikan dan pencapaian seorang peserta didik. Ini digunakan untuk mendiagnosa revisi silabus, perbandingan, dan analisis kebutuhan. Dan ini bersifat komprehensif, menyeluruh gitu ya, karena mencakup seluruh komponen pendidikan, peserta didik, guru, kurikulum, dan juga lingkungan belajar. Nah, yang pertama adalah diagnosa. Ini untuk membantu guru menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik sehingga dapat mengatasi masalah belajar. Lalu ada revisi silabus. Di sini evaluasi pendidikan membantu dalam merancang dan merevisi silabus. Jadi mengarahkan gitu ya. Salah satunya adalah penyesuaian dengan karakter sekolahnya atau lembaga. Lalu perbandingan di sini adalah evaluasi ini kan dapat digunakan untuk membandingkan silabus, metode pembelajaran, dan aspek lainnya dalam pembelajaran seperti manajemen gitu ya, seperti itu. Jadi ini memberi dasar untuk menilai efektivitas berbagai metode atau kurikulum. Dan analisis kebutuhan. Di sini adalah mengumpulkan data kuantitatif untuk mencari tahu kebutuhan peserta didik, kemudian pegawai di bidang pendidikan, dan pada umumnya. Di sini adalah evaluasi sistem pendidikan tidak hanya menilai keberhasilan individu, tetapi juga adalah efektivitas struktur dan kebijakan pendidikan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Ini ya. Ini pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah kurikulum bahasa Inggris secara nasional benar-benar menyiapkan peserta didik menghadapi komunikasi global dan profesional. Evaluasi sistemik ini menutup siklus perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam pendidikan untuk memastikan kurikulum pengajaran dan asesmen berjalan harmonis sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Nah, ini Bapak Ibu, akhir dari pemaparan saya. Baik, silakan kita lanjut diskusinya. Fitri ya, silakan. Terus masa depannya itu yang namanya peran penelitian atau studi pendahuluan. Kita melihat dulu nih. Baik teman-teman, apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Dalam belajar di mahasiswa apa, komunikasi yang ya, yang terjadi diskusi juga kita nanti dulu. Kalau misalkan tidak mungkin ada yang bisa sharing bagaimana asesmen, evaluasi atau tes ya, pengalaman di sekolah Bapak Ibu sekarang seperti apa gitu ya, dengan kurikulum yang baru, dengan yang mungkin tidak boleh namun diadaptasi ya dengan perubahan seperti apa. Silakan Bapak Ibu ya.
misalkan kita ini Mungkin saya Pak izin mau sharing. Mas Liga. Iya. Nah, izin sharing Pak. Kebetulan saya mengajar di sekolah SMP. Nah, jadi untuk asesmen sumatifnya itu kita diminta untuk mengkatrol nilai, padahal anak itu tidak seharusnya mendapatkan nilai seperti itu. Itu dituntut dari kurikulum yang sekarang, Pak. Misalkan anak hasil asesmen sumatifnya itu mendapatkan 70, tetapi kita tidak boleh memasukkan nilai 70 atau 80 ke raport, tetapi harus ada nilai yang distandarkan. Misalkan ini kita bolehnya memasukkan nilai 85 untuk kelas 8 dan kelas 9 harus minimal 90 gitu. Ada standarnya, padahal anak tidak mendapatkan nilai seperti itu, Pak. Menurut Bapak pendapatnya gimana? Baik. Wah, ini menarik ya, pengalaman Mas Liga masih seperti itu ya. Jadi harus ada, itu kan bukan ujian nasional ya. Bukan Pak, ujian sekolah biasa kayak Atau itu UAS gitu. sudah harus ditentukan bahwa nilainya adalah minimal 85 gitu ya. Iya, padahal anak tidak mendapat nilai segitu. Oke, ini yang pertama adalah proses penilaian yang otentik gitu ya. Kita mengacu pada penilaian yang secara komprehensif, prosesnya dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah diawali dengan diagnostik ya. Kan begitu ya, untuk menjadi acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran kita. Di awal itu kan kita melakukan itu ya, asesmen awal gitu ya, ada asesmen awal. Salah satunya adalah mendiagnosa atau mengetahui kondisi awal peserta didik. Sehingga kita startnya dari mana nih untuk pembelajaran bahasa itu kan gitu ya. Kemudian strateginya harus apa dengan gaya belajar siswanya dan juga tingkat kebutuhannya bagaimana gitu ya, seperti itu. Lalu terukur dengan asesmen formatif gitu ya. Tadi kan di artikelnya dijelaskan seperti itu, formatif. Nah, formatif ini adalah untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan bagaimana proses akhir nanti gitu ya kan terus dievaluasi kan, proses pembelajaran itu melalui asesmen formatif kan dievaluasi. Nah, ternyata ini tidak cocok gitu ya, seperti ini. Maka untuk pencapaian konsep berikutnya harus diubah, ada perbaikan. Sampai akhirnya ke asesmen sumatif yang menilai secara keseluruhan dari beberapa capaian. Nah, kalau proses dari mulai format dari awal kemudian formatif itu sudah dilakukan, maka asesmen sumatifnya itu adalah sebetulnya memberikan gambaran akhir gitu kan begitu ya. Misalkan formatif 1 sudah memenuhi gitu ya. Sudah memenuhi capaian bahwa target tujuannya sudah tercapai. Kemudian yang kedua begitu sama gitu ya. Nah, tentunya di sumatif itu adalah harusnya sudah tinggal memberikan nilai saja gitu ya, seperti itu. Jadi boleh kita lakukan sumatif, itu bisa dilakukan kadang kan mengulang kembali keseluruhan dari beberapa capaian itu yang biasanya menjadi siswa itu gagal gitu ya, seperti itu kan begitu ya. Kalau secara dilakukan bertahap itu akan sudah selesai, sudah tercapai. Cuman terkait dengan kuantifikasinya atau nilai minimumnya itu yang harus menjadi penentu kebijakan gitu ya, seperti itu. Apa harus 85 gitu kan? Gitu ya, itu masing-masing sekolah punya kebijakan gitu.
Ini kan sebetulnya tidak apa-apa ya, apa harus dikatrol. Kalau harus dikatrol itu yang saya tidak sependapat gitu. Harus dikatakan apa adanya nilainya itu kan begitu ya, seperti itu. Tapi pastikan bahwa prosesnya sudah berlangsung dengan sesuai gitu ya, sudah komprehensif gitu. Formatifnya sudah berjalan gitu, seperti itu. Jadi perbaikan proses pembelajarannya dilakukan gitu ya. Kemudian model dulu tuh ada namanya mastery learning ya, ketuntasan pembelajaran kan gitu ya. Jadi setiap tahapnya itu sudah tuntas gitu. Jadi si anak itu sudah lulus gitu, sudah lulus dari setiap capaian itu, sudah tercapai. Sehingga kita mungkin untuk sumatifnya hanya ingin melihat, membandingkan aja gitu ya. Membandingkan, oh ternyata mencapainya segini. Berarti ada hal yang harus dievaluasi kembali secara keseluruhan. Formatif satu berhasil, kedua berhasil, kenapa yang pas sumatif itu tidak gitu ya? Apakah ini kalau diuji secara keseluruhan menjadi beban peserta didik seperti itu? Bisa jadi begitu. Itu mungkin itu jawaban saya seperti itu Pak Sliga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Baru Bapak Ibu mengecek sendiri hasil kajian riset orang LTSK. Waalaikumsalam. Silakan siapa tadi? Pak Tuhu. Silakan Pak Tuhu. Suaranya kecil ya. Iya, karena di luar nih Pak. Oh ya ya. Prof ini di daerah Bayoran. Jadi gini Pak, ini sharing saja Pak ya. Ya ya. Jadi terkait dengan Pak Liga ini sudah terjadi hampir semuanya Pak, cuman nggak terbuka aja masing-masing sekolah. Masing-masing guru juga mempunyai strategi Pak. Yang jelas elemen-elemen penilaian itu guru harus memiliki. Seperti nilai itu kan diperoleh dari formatif 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada nilai sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Kemudian jika salah satu elemen itu masih ada yang kurang, tetap berpegang pada awal tadi. Ada kesepakatan di awal itu ada namanya KKTP kalau dulu Pak ya. Keputusan itu tujuan pembelajaran. Kemudian kalau misalkan masih ada nilai yang di bawah tadi KKTP itu, kemudian dilakukan apakah penilaian itu secara klasikal atau individual. Kalau individual nanti diberikan tugas individu atau tambahan, kemudian juga kalau klasikal ya dilakukan secara klasikal. Tapi biasanya itu yang terjadi itu hanyalah yang individual, tidak klasikal. Jadi perlakuannya juga individual, baik itu dilakukan secara pribadi atau kelompok juga bisa dilakukan jika lebih dari satu atau orang. Itu pengalaman yang di sekolah kami. Jadi memang tiap sekolah itu tujuannya misalkan ikut bagus dengan catatan supaya bisa melanjutkan sekolah negeri. Karena tuntutannya adalah salah satu syaratnya kalau dulu dasarnya adalah nilai 6 mata pelajaran itu Pak ya. Nah, itu yang pokok. Kemudian sekarang ini bergeser dengan adanya TKA nanti Pak. Jadi perlakuan dari siswa-siswa yang di bawah nilai tadi seperti itu. Ini sharing saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tuhu ya. Informasi yang mengklarifikasi, yang menjelaskan bagaimana proses evaluasi atau asesmen berlangsung gitu ya. Saya tadi menggarisbawahi penilaian yang ditentukan itu untuk masuk ke jenjang berikutnya begitu Pak ya. Nah, ini mungkin ya yang menjadi kebijakan bagaimana sekolah itu ingin membantu siswanya untuk bisa ketika lulus itu adalah dapat masuk dalam sekolah yang diharapkan kan begitu ya. Nah ini mungkin ya secara umum atau secara nasional nanti ini akan menjadi masalah kan harus bisa jadi kan setiap sekolah punya indeks yang berbeda kan gitu ya, punya indeks yang berbeda. Misalkan nilai 85 di sekolah A secara kompetensi real dari siswanya itu akan berbeda dengan 85 di sekolah B. Bisa jadi begitu kan? Nah, mudah-mudahan ini ya TKA ini
bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu, seperti itu. Tapi lagi-lagi nanti kita lihat gitu ya, apakah ini akan menjadi ujian nasional 2 gitu atau apa nanti kan begitu ya. Mengarah ke situ tampaknya kan begitu ya, seperti itu. Begitu ya, mungkin ya seperti itu. Wah, menarik ini. Silakan, yang lain mungkin bisa menanggapi. Di sekolah kan sekarang ini kayak tadi ya aku tulis sudah ya tapi kemudian bisa juga menggunakan manfaat asesmen ini dia Saya mungkin Pak. Iya, Bu Nurlina, silakan Bu Nurlina. Tapi ini tidak berhubungan dengan asesmen Bapak, tapi barusan Bapak membahas tentang TKA ya. Oh ya, silakan. Itu adalah salah satu kekhawatiran kami juga bagi guru-guru yang ngajar di SMA ya Bapak ya. Iya, iya. Karena kita juga tidak tahu ini mau seperti apa pemerintah, sementara kita juga harus mempersiapkan anak kita untuk tes TKA tersebut. Yang jadi pertanyaan saya kemarin kebetulan sudah ada TO-nya TKA dan hasilnya ternyata anak-anak itu hasilnya sangat sangat jelek Pak. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan gitu ya sedikit. Kira-kira ini hasil TKA apakah digunakan untuk kedua jalur masuk PTN? Yang pertama jalur rapot kan ya Bapak ya, SNBP. Yang kedua, apakah di dalam SNBT juga sama gitu di jalur tulis bersama itu? Apakah kedua-duanya itu menggunakan pertimbangan nilai dari TKA? Itu Bapak. Ya. Baik, ya. Terima kasih ya Bu Nurlina ya. Betul ya. Jadi TKA ini dilakukan untuk level SMA saja, SMA atau SMP, SD juga ada ya TKA ya? Dari SD, SMP, SMA, MA. Oh, dari SD, SMP, SMA ya. Berarti kan artinya itu untuk melihat kompetensi akademiknya kan gitu ya. Kompetensi akademik siswa secara keseluruhan. Seharusnya kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir dengan TKA ini. Yang harus kita jaga adalah keautentikan, jadi keaslian dari TKA itu, gitu ya. Karena kalau secara nasional ini dilakukan benar, gitu ya, tidak ada yang melakukan katakanlah kecurangan atau apapun di situ ya, maka akan menggambarkan tingkat kompetensi akademik seluruh siswa kan gitu ya, seperti itu. Maksudnya gini, kalau misalkan yang biasa sekolah itu mengirimkan atau mencapai kelulusan dan diterima di perguruan tingginya adalah misalkan 60%, kan itu secara rata-rata sudah menjadi bagian dari setiap sekolah kan begitu ya. Maka sekolah lain pun akan melakukan hal yang sama kan begitu. Artinya di sini adalah TKA ini akan lebih real gitu ya, akan lebih real. Ini digunakan untuk penerimaan ke PTN atau untuk memberikan gambaran kompetensi awal untuk tingkat siswa yang baru masuk SMA, kompetensi awal untuk tingkat siswa yang masuk SMP, gitu ya, seperti itu. Nah, ini harusnya menjadi nilai positif. Sehingga kita bisa melihat kembali startnya kita dari mana nih, gitu ya. Di SMP ini dari mana mulainya, gitu, belajar itu siswa dengan kompetensi awal yang sudah kita ketahui melalui TKA itu. Di SMA mau seperti apa gitu. Di perguruan tinggi pun akan begitu gitu ya. Oh, kompetensi akademik siswa Indonesia itu ada di level misalkan hanya pada secara kognitif ada di C3 misalkan gitu ya. Nah, berarti prosesnya akan menjadi atau akan mengacu dari hasil tersebut gitu, seperti itu. Nah, tapi memang ya, lagi-lagi tadi saya katakan jangan sampai ini menjadi ujian nasional 2 gitu ya. Nah, itu Pak. Menjadi bahan untuk kebijakan politik kan gitu, seperti itu yang menjadi tidak sesuai gitu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya begitu gitu. Jadi menjadi wah ini
saling berlomba setiap kota gitu ya. Nah, Bahkan itu betul, pemerintahan Bapak. itu yang jadi masalahnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Menghalalkan segala cara, kan ujungnya kan Betul. begitu. Itu yang saya khawatirkan ke depannya untuk Ya, perkembangan TKA itu akan seperti itu lagi gitu loh, Pak. ya. Baiknya kan Betul. kita manfaatkan ini adalah sebagai peluang untuk bisa mengukur secara real gitu ya, kemampuan siswa kita ada di mana, sehingga prosesnya akan sesuai gitu nantinya begitu. Wah, saya bukan menteri gitu ya. Izin Pak Dokter, Ya silakan Pak Arif ya. ikut speak up terkait dengan TKA. Ya silakan. Info yang terakhir yang saya dapatkan dari pengawas di sekolah bahwa TKA itu terkait tes kemampuan akademik ya. Jadi terkait nanti terutama dari kami ini di SMP yang nanti akan masuk ke SMA, murid-muridnya SMA negeri dalam hal ini, bahwa di SPMB nanti kan ada jalur prestasi akademik, ada jalur prestasi non akademik, ada zonasi, ada afirmasi. Ketika siswa mau masuk jalur akademik, prestasi akademik, maka diwajibkanlah siswa tersebut ikut TKA. Apabila siswa ini sudah tercover dalam penerimaan siswa baru untuk jalur zonasi atau domisili, maka siswa tersebut boleh tidak mengikuti TKA. Kira-kira seperti itu informasi yang terakhir saya dapatkan. Kalaupun nanti untuk tingkat SMA, SMK untuk masuk ke perguruan tinggi, apabila si siswa tersebut sudah positif untuk tidak mengambil negeri, perguruan tinggi negeri, maka Mesti gitu. wajib ikut ya. Nggak usah ikut berarti Pak Arif. Iya, Nggak ikut pun nggak apa-apa ya. nggak ikut pun nggak apa-apa. Hanya Oke. saja dia tidak punya kesempatan untuk ngambil jalur prestasi. Kira-kira Oh, I see. sekian informasi terakhir yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Nah ini menarik ya. Berarti kalau sudah dibatasi seperti itu, artinya TKA ini akan menjadi syarat untuk bisa diterima di sekolah negeri, begitu ya Pak ya? Betul ya Pak? Betul, Ya? Pak Dokter. Nah Betul. ini justru yang saya sayangkan gitu ya. Harusnya kan tidak ke situ gitu ya, bahwa TKA itu adalah untuk mengukur, sebut saja itu adalah sebagai salah satu tes diagnostik awal gitu ya, bagaimana kondisi kompetensi atau kemampuan akademik siswa kita gitu ya, sehingga yang masuk swasta pun itu akan menjadi bahan acuan bagi sekolah itu untuk menentukan kemampuan akademik siswa yang diterimanya, kan begitu. Sayang kalau cuma untuk misalkan untuk masuk negeri, sehingga yang tidak mau masuk negeri ya sudah nggak usah ikut TKA gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ini ada kebijakan terkait dengan efisiensi ya, karena mungkin per siswa itu ada biaya mungkin gitu ya, sehingga yang tidak mau masuk negeri mungkin ya sudah nggak usah ikut, kan seperti itu ya. Tapi sehingga tidak tahu gitu ya kompetensi atau kemampuan akademik siswa kita secara keseluruhan gitu. Kan begitu ya. Dokter, jadi TKA ini, izin Pak Dokter, maaf. Ya, ya. Jadi TKA ini pengganti nilai raport. Jadi nilai raport kemarin diasumsikan ya atau ditengarai bahwa itu nilai hadiah dari guru, nilai berbaik hatinya guru kepada murid agar murid bisa diterima di sekolah negeri. Demikian Pak Dokter. Iya, itu berarti kan tidak akuntabel berarti kan dianggapnya kan begitu ya, Bapak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu tadi saya katakan bahwa angka 85 di sekolah A mungkin bisa berbeda dengan angka 85 di sekolah B, kan begitu ya. Nah, harusnya nanti ada pemetaan dalam indeks sekolah gitu. Indeks sekolah ini penting gitu. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan misalkan sekarang itu tidak ada yang secara keseluruhan, nah itu terpetakanlah setiap sekolah itu ada di level mana berdasarkan hasil TKA tadi gitu. Ini seperti itu. Kalau hasil ANBK bisa menunjukkan akuntabilitas. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Iya, itu bisa dilakukan juga, itu semuanya ya. Izin Pak menambahkan. Kalau itu perwakilan siswa. Perwakilan siswa ya. Kalau yang ANBK itu nanti acuannya hampir sama dengan akreditasi Pak. Oh iya benar. Ya, tapi itu berarti itu diambil sampel aja ya.
Tidak semua siswa ikut ya. Ya, Betul, betul. Pak. Kalau yang ANBK itu sasarannya masuk sekolah, Pak, bukan individu. Jadi untuk indeks sekolah gitu ya, seperti itu. Betul. Nah, kan kalau sudah ada indeks sekolah, nanti itu tinggal lihat gitu ya. Tinggal dikonversi aja ketika muncul. Nah, berdasarkan indeks sekolah, maka angka 85 di sekolah yang indeksnya tinggi dengan angka 90 dari sekolah yang indeksnya rendah, itu bisa dianggap bisa sama kan begitu, seperti itu. Jadi nanti berdasarkan indeks gitu di rankingnya itu gitu, berdasarkan indeks sekolahnya gitu, dikonversinya begitu. Bisa akan seperti itu kalau digunakan ya, seperti itu. Menurut saya begitu. Menurut Rina silakan, Anda mau bicara lagi? Ya, sudah cukup, Bapak. Cukup ya? Sudah cukup. Pelaksanaan kapan ya TK itu ya? Awal Bulan November, sekitar. SMA SMP itu awal November. Iya, awal November, Pak. ya. Kalau SMP di itu Februari. Ya, sekitar itu. SMA November, SMP Februari ya. Yang SD setelah SMP mungkin ya. Baik, yang mudah-mudahan berjalan dengan baik semuanya ya. Amin, amin. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Iya Pak, saya Pak. Ya, Bu Florence, silakan. Ya. Ini mau share aja sekalian nanya. Oke. Kebetulan saya ngajar di sekolah international school yang dimana berbasis kurikulumnya adalah tidak berbasis di minta di. Maaf, ini suaranya putus-putus ya? Kenapa Pak? Suaranya putus-putus, coba diulangi. Ya, saya guru mengajar di sekolah international school. Sudah kedengaran belum ya Pak? Ya, kebetulan sekolah saya itu tidak tidak menggunakan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi kita menggunakan kurikulum yang ada di luar negeri. Tadi saya dengarkan ini mengenai assessment ya. Assessment yang kita buat itu adalah berbasis dengan di luar negeri dan kita nggak pernah ikut kayak TKA. Ya, TKA sama UNBK ya. Ya. Jadi kita hanya tahu bahwa anak ini pintar hanya sekedar nasional, tidak di pemerintah. Saya mau nanya Pak, gimana ya maksudnya kalau kita mengukur anak ini tapi bukan hanya di bidangnya kalau English, Math, Science, atau Discovery, like itu kan itu mereka udah pasti di dunia pendidikan internasional kurikulum pasti mereka sudah 100% itu pasti mereka berhasil. Kalau misalnya kita mau ukur kayak yang tadi TKA itu gimana ya Pak untuk bagi sekolah-sekolah internasional kayak saya gitu? Maksudnya caranya mendaftar atau harus bagaimana atau bagaimana saya kurang ngerti karena kalau misalnya kita ngukur assessment untuk dari ngikutin TKA itu kita nggak tahu caranya gitu. Tapi kalau untuk ngukur assessment mereka sehari-hari dengan pelajaran yang mereka yang selama ini mereka kita ajarin ya mereka ya 100% ya 100. Oke. Baik Bu Floren ya, saya paham maksudnya. Nah, sekolah internasional ini masih berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Dikdasmen tidak? Maksudnya gini, kan itu harus ada konfirmasi, ada konversi standar kan begitu ya? Bisa jadi kan ada sekolah internasional, tapi asesmennya dilakukan dengan standar internasional dan dengan Kementerian Pendidikan Nasional gitu, seperti itu dilakukan gitu, sehingga itu dilakukan nggak? Apa enggak ya? Selama ini sih akreditasi kita Pak, maksudnya kalau kita lagi ada akreditasi yang lesson plan, silabus atau dibilang RTP itu kita jadi Inggris langsung ke Indonesia, tapi kita nggak ada ikutnya pemerintah gitu maksud saya. Tidak berafiliasi berarti ya dengan tidak Dikdasmen karena ya. Kita ujian aja bayar pakai dolar untuk ujian di luar gitu loh Pak. Berarti itu sudah full standar internasional dipakainya ya gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau mau membandingkan gitu ya, sebagai pembanding gitu ya, bisa saja sebetulnya bisa berafiliasi dengan Dikdasmen sehingga bisa juga mendapatkan asesmen secara standar nasional gitu, seperti itu.
Nah, saya Nah, itu kok tidak ya, terlalu tahu nih mendalami untuk afiliasi dengan nasional seperti apa. Apakah kalau murni memang sekolah internasionalnya adalah memang dari luar langsung gitu seperti itu. ya itu kalau misalnya ikut TA kayak seperti itu, Pak, maksud saya kita itu asesmennya gimana, maksudnya yang menguji siapa? Apa gurunya? Sedang kita kan nggak ngerti gitu kalau misalnya menguji pakai standar pemerintah gitu, maksud saya dari dinas. Yang menguji langsung dari nasional kan, TK itu kan nasional kan pelaksananya. Tinggal kalau ada afiliasi tinggal mendaftar saja gitu ya. Siapa yang disertakan di dalam TK tersebut gitu, seperti itu. Saya membayangkannya begitu. Atau ada yang bisa bantu yang tahu bagaimana untuk yang afiliasi ini seperti itu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tapi sudah ada penjajakan dengan kan dinas pendidikan kota atau dinas pendidikan provinsi gitu ya, kalau SMA provinsi ya mungkin harus tahu gitu ya terkait operasional sekolah internasional tersebut gitu, seperti itu. Memang sih kita dekat dengan maksudnya ada beberapa kayak dinas ya Pak, tapi kalau untuk masalah tentang pengujian kayak gini itu nggak ada. Jadi kita selalu kayak ya misalnya mau coba pakai kurikulum Merdeka atau Kurtilas gitu, tapi kita udah pernah coba nggak masuk, Pak. Nggak masuk sama sekali dan nggak, anak-anaknya nggak mudeng gitu. Jadi putuskan nggak, jadi akhirnya pas pakai kurikulum Merdeka, Kurtilas, anak-anak nggak mudeng kan, terus udah gitu juga anak-anak nggak ngerti, terus sempat ujian juga hasilnya bobrok, jadi akhirnya itu dihapuskan. Ya, jadi gitu kalau TK itu kan bukan bidang studi kan ya, betul nggak Pak Arif? Kalau TK kan kompetensi akademik, kemampuan akademik, secara umum mungkin bisa dilakukan, TKA-nya saja yang diambil gitu. Jadi untuk mengetahui tingkat kemampuan akademik peserta didiknya itu secara nasional ada di mana kan, seperti itu. Gitu. Ya betul, itu Pak yang kita kepengen sih. Sekarang kalau untuk ini aja dijajaki aja ke dinasnya gitu, seperti itu. Bisa nggak diikutkan gitu, seperti itu. Oh gitu, oke, baik Pak. Ya, oke. Makasih Pak Cep. Baik, ya. Maaf nih, saya nggak bisa lebih detail bagaimana dengan yang dinas saya. Seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Oke. Itu juga masih meraba-raba soalnya. Gitu. Bapak, saya mau menambahkan terkait yang internasional. Silakan Bu Atif Faktur ya. Iya, sepengetahuan saya biasanya itu kalau yang internasional, karena sekolah saya juga SPK kan yang sebutan dari internasional, tapi di SD-nya, dan kebetulan saya, sepengetahuan saya itu biasanya nginduk awal-awalnya karena secara akreditasi kita nasional juga harus harus ada kayak gitu. Jadi kayak ANBK dan tes-tes lainnya biasanya kita nginduk ke sekolah lain kayak gitu, dan biasanya ada dari pihak dinas yang akan datang ke sekolah. Bapak Bu, ada minum air putih saya. Nanti aja saya minta Bu kalau Pak Tuh bocor kayaknya. lanjut Bu. Ini saya harus minum air putih. Kaget air putih. Dia minta air putih. Pak Tuh minta diambilin air putih buat Ya lanjut. Iya, biasanya nginduk ke sekolah yang lain sih Pak, dan dari pihak dinas kota yang akan datang gitu untuk ngasih evaluasi kayak gitu. Dan sama mungkin akan kesulitan buat siswa karena kayak sekolah saya Montessori gitu, di mana harus fokus ke Montessori-nya juga, harus fokus ke nasionalnya juga gitu. Jadi kalau di sekolah saya tuh kayak diselip-selipkan tuh untuk yang nasionalnya kayak gitu. Emang ada kendala challenge awal dari bahasa dan yang lain-lain juga kayak gitu. Baik, berarti kan ada bisa ya dilakukan itu ya dari sekolah internasional untuk bisa mengikuti TKA atau ANBK kan begitu, seperti itu. Iya. Tinggal masalah mempersiapkannya itu gitu kan, begitu ya. Iya, dan biasanya itu dari awal sudah ada pihak dari Diknasnya yang emang sudah fokus sama sekolah kita kayak gitu. Iya. Jadi ada yang menggait, yang Baik, terima kasih Bu Atifatur ya. Baik Bapak Ibu, tampaknya waktu kita nih ya yang membatasi untuk berkelanjutan dari diskusi ini.
Silakan mungkin Bapak Ibu bisa bisa komentar di forum atau di yang di LMS, silakan Bapak Ibu ya. Bisa kita untuk bisa diskusi atau cerita terkait dengan asesmen atau isu-isu tentang pendidikan yang sekarang ada gitu. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada kelompok 5 tadi udah menyampaikan hasil review jurnalnya, Bu Fitri, Bu Putri, dan juga Pak Liga ya. Kita dapat menginspirasi bagaimana proses asesmen, penilaian, dan juga tes yang dilakukan. Ini itu Bapak Ibu, terima kasih. Cukup untuk dari saya, semoga ini menjadi pemantik buat kita untuk terus meningkatkan kompetensi. Saya izin pamit, sampai jumpa minggu depan. Masih ada satu pertemuan ya sebelum tes. Oke, sehat selalu Bapak Ibu dan sukses. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Dokter Dokter. Acep. Banyak Pak Terima Dokter. kasih Pak.